kita semua. Di akhir zaman yang dimana kita sekarang hidup di dalamnya. Ini adalah akhir zaman yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW terjadi kepada umatnya, di mana fitnah sosial, fitnah agama telah menjadi sesuatu yang dapat menyeret seseorang ke dalam kekufuran, dalam kefasikan, dalam ketidakpastian, dan di dalam kesia-siaan. Dunia sudah menjadi agama, hawa nafsu sudah menjadi Tuhan, sementara agama dan Allah sendiri menjadi nomor kesekian di dalam kehidupannya. Nabi juga mengingatkan bahwa di zaman-zaman seperti sekarang ini banyak sekali yusbihul rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, berada di pagi hari mukmin masih iman kepada Allah, sore harinya sudah kafir kepada Allah. Malam harinya masih beriman kepada Allah, pagi harinya sudah kafir kepada Allah. Kadang-kadang kafirnya dengan sesuatu yang dia sadari, kadang-kadang dari sesuatu yang tidak dia sadari. Dia telah jatuh ke dalam kekufuran, terkadang dengan ucapannya, terkadang dengan perkataannya, terkadang dengan perbuatannya, terkadang dengan i'tiqad dan keyakinannya. Bahkan kadang-kadang jatuh kepada kekufuran hanya karena candaan dan guyonannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kaum muslimin pada zaman seperti sekarang ini, pertama, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir itu akan menerangi hati kita untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang akan menjauhkan kita dari Allah dan dari rahmat-Nya. Yang kedua, perbanyaklah kita, pertelitilah kita di dalam mencari teman. Di akhir zaman ini semakin pasti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Orang sekarang ini agamanya tergantung temannya. Maka kata Nabi, falyandur, betul-betul pastikan, betul-betul pilih, betul-betul teliti dengan siapa kamu berteman. Karena dengan siapa kita berteman ini akan menunjukkan apa agama kita, bagaimana keimanan kita, bagaimana istiqomah kita, dan bagaimana kita akan mendapatkan pahala atau akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Berteman adalah merupakan sesuatu yang memiliki posisi penting dalam anjuran agama. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan para salafun saleh, bahkan seperti para salaf kita, saking takutnya anak-anaknya bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, sehingga akan mempengaruhi istiqomahnya, akan mempengaruhi ucapannya, akan mempengaruhi pemikirannya. Bahkan ulama-ulama besar sekaligus sebagai orang tua rela menyisihkan waktunya hanya untuk bermain dengan anak-anaknya, bermain kelereng, bermain kejar-kejaran dengan anaknya. Kenapa? Supaya anaknya tidak bergaul dengan sembarang orang dan kemudian anaknya berkembang menjadi pemikiran, pribadi, karakter yang rusak. Jika seandainya dalam hal bermain saja orang-orang soleh betul-betul memilih siapa yang akan menemani diri dan anaknya, apalagi terkait dengan agamanya, terkait dengan majelisnya, terkait dengan istiqomahnya, maka sudah barang pasti ketika teman bermain saja mampu mempengaruhi orang yang baik menjadi tidak baik, apalagi teman majelis, teman agama,
teman sekolah, teman bekerja. Maka saudara yang dirahmati oleh Allah, kedudukan teman di dalam kehidupan saat sekarang ini sangat penting dan menentukan sekali. Dan itu yang akan memberikan kemungkinan kita apakah akan naik dengan cepat ataupun turun dengan cepat. Apakah akan menjadi soleh dengan cepat ataukah menjadi tidak soleh dengan cepat. Sehingga malam ini saya wasiatkan, saya pesankan kepada seluruh yang hadir, sampaikan kepada mereka yang dicintai oleh kalian, mereka yang memiliki hubungan famili, hubungan persahabatan dengan kalian, sampaikan pesan ini, cari teman-teman yang baik dan soleh. Teman yang tidak baik tinggalkan, teman yang tidak soleh tinggalkan. Jangan ngambil resiko terhadap agama kita, karena ini masa jauh lebih berat dari masa-masa sebelumnya. Kalau seandainya tidak memiliki teman yang soleh, teman yang baik, maka Anda sendirian jauh lebih baik daripada harus memiliki teman yang tidak soleh. Dan teman ini akan menentukan. Anda tahu kulit kambing menjadi tidak berharga, dibuat sandal diinjek di bawah, atau kadang dibuang begitu saja. Saat dia tidak bergandengan dengan sesuatu yang mulia. Tetapi ketika Al-Quran dibungkus dengan kulit kambing, maka semua orang akan menciumnya. Kulit kambing dicium oleh orang.